Hari ini akan seru banget karena gua kedatangan ada 2 orang nih, yang satu seorang penulis, satu adalah seorang pemain film. Kita akan ngomongin soal kemah terlarang. Kemah, Bang. Kemah terlarang ×2 kesurupan massal. Kita udah kedatangan Wahid. Halo. Dan Naila. Wahid semuanya. pernah mampir ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Gue tuh susah banget ngomong kemah, kenapa ya? Kemah. Beda dong, Bang. Harusnya Kemah. Kenapa gue susah banget sih? Kemah terlarang. Bukan kemah ya? Bukan dong. Kok di kepala gue kemah ya? Kemah, berkemah. Yes, berkemah. Bumi perkemahan. Nah, itu dia. Bukan bumi perkemahan. Kok aneh sih? Oke, jadi film Kemah terlarang ini. Kemah terlarang. Kayak gitu juga. Belakangnya yang salah. Naila dan Wahid pernah mampir waktu itu 2 tahun lalu. Kalau Naila ini pemain film ya kan. Iya. Wahid ini adalah seorang penulis. Wahid pernah main waktu itu 2 tahun lalu di kantor yang lama, Wahid. Iya, di kantor lama, Bang. Ih, lu masih malu-malu dia. Iya, masih hitam banget itu, Bang. Masih teman. Iya, itu kan masih anak bener-bener anak layangan tuh. Iya, sekarang sih udah enggak ya. Enggak. Udah anak Jaksel sekarang. Udah anak jalan. Tapi lu kan dari luar Jakarta waktu itu. Iya. Dari mana sih waktu itu? Jogja, Bang, aku. Dari Jogja. Jogja. Terus sekarang Sekarang masih Jogja. Ini tadi aku sampai Jakarta jam 5 pagi. oh Jet lag. Masih Masih jet jet lag. Masih jet lag. Dulu belum behel. Emang iya? Belum. Belum. Aku behelan. 2 tahun lalu belum behel. Wahid nih yang kita kolaborasi yang tahun lalu 2 tahun lalu tuh rame banget. Teror hantu dusun. Kalau nggak salah, Iya, apa ya? itu cerita pas aku KKN sih, Bang. Pas waktu aku KKN tahun 2019. Oke. KKN di desa Judol ya kalau nggak salah. Enggak dong. Enggak. KKN di desa Penari kan ada tuh. Ini desa Waktu itu belum ada judul kayaknya dia. belum ada. Masih main gundu dia. Masih main gundu. Ih, lucu banget. Iya, lucu banget ya. Lucu banget ya. Wahid. Tapi emang dia lucu sih. Yang pas di video itu juga banyak yang bilang lucu banget sih Wahid. Iya, emang. Orang kalau di lokasi juga jadi penghibur sebenarnya. Yang bener. Iya. Dia sering datang ke lokasi deh. Lah, aku Selalu. selama Nggak pernah syuting absen. ikut, Bang. Iya. Apa kelakuan dia pas syuting kemah terlarang ini? Kelakuannya ya paling banyak sih sebenarnya sebagai ini ya, jagain dialek kita kan karena harus Jawa semua tuh. Kan ini sebagai asli orang Jogja. Jadi sumbernya langsung nih kalau nanya tuh langsung ke Mas Wahid. Oke. Karena mereka semua orang Jakarta ya. Iya, orang Jakarta. Nggak ada yang orang Jogja ya? Kayak Nggak ada satu Juju. Oh iya, bener, Juju itu satu. orang Jogja. Susah nggak ini dialeknya si Naila? Kalau Naila aman, Bang. Waktu itu aku takut itu malah ke Mas Derby. Derby Romero. Derby Romero Iya. itu aku takut waktu itu karena Mas Derby kan orang Karena Batak. tatoan atau Batak kan? enggak dong. Dia kan Gak mungkin dia gini-gini, Bang. Nggak mungkin, kan? takutnya gara-gara dia bertato kan. Dia gua waktu nggak itu tahu. orang Batak kan. Aku mikir, waduh ini logatnya. Asli orang Batak nih. Mas Derby setahu orang Batak deh. Aku sih nggak tahu. Kalau Emang nggak iya? salah koreksi ya Mas Derby nanti kalau salah. Oh bener. Koreksi setauku ya. Jadi aku mikir, waduh gimana nih, apalagi Mas Derby ini dia kan perannya cukup penting banget nih di cerita ini gitu. Tapi lo emang dari lu ada masalah sama orang Batak atau? Oh, Kayaknya sih gitu ya. Gak ada, Bang. enggak, tapi maksudnya kayak jauh gitu ya. Iya, aku mikirnya logatnya dari Logatnya. dialeknya kan Oke. beda kan. Terus? Waktu itu terus aku mikir, waduh ini Mas Derby perlu istilahnya treatment. Pasti dia perlu baca banyak hal, dengerin orang bahasa Jawa dan sebagainya. Akhirnya. Nah pas syuting, wah ketakutanku hilang, Bang. Dia bahasa Jawanya keren banget. Luwes banget. Oh serius? Luwes banget. Dia kan ngomong bahasa Jawa yang tinggi kan, Bang. Yang kromo alus kayak gitu kan. Gue nggak ngerti lagi tuh. Itu beda ya? Beda banget. Itu Itu yang jenengan. jenengan Yang gitu kan? Terus apa istilahnya banyak yang Sopo kowe. Sopo kowe mah Itu biasa, Bang. Itu bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Oh, kalau sopo jenengan. Jenengan sinten. Kalau istilahnya ngopo nggak boleh disambung sama kromo alus, Bang. Karena memang sudah beda level. Adit Sopo Jarwo. Beda lagi. itu lucu Beda lagi. Oh dia menilai. Emang gitu ya. Di lokasi gitu. Oke. Tapi ini kita jadi langsung ngomongin pemain nih. Gue mau ngomongin ceritanya dulu kan. Oke. Itu kan ada yang teror dusun yang dulu tuh 2 tahun lalu. Nah benar. sekarang lu tiba-tiba datang dengan satu cerita lagi. Oke. Awalnya dari thread di X. Iya. Terus gimana? Gini, Bang. Setelah dari kita ngobrol waktu itu, Iya. itu kan teman-temanku jadi tahu nih, wow si Wahid ini nulis novel horor dia sekarang gitu kan. Oke. Apa pas waktu konten sama Bang Radit gitu. Nah waktu itu singkatnya aku main ke salah satu base camp ya tempat kumpul anak-anak di Jogja. Apa tuh maksudnya tuh? Nah intinya tempat ngumpul lah, Bang, tempat ngumpul anak-anak.
Restoran. Anak-anak siapa cuma- sih Iya. maksudnya? Tempat ngumpul, cuman tempat kumpul kayak rumah yang biasa jadi tempat nongkrong anak-anak biasa, anak-anak dusun. TK, SD. Lebih ke udah pada SMA sih bang, udah pada lulus. Tempat kumpul. Anak-anak. Tempat kumpul, Oke. titik kumpul lah. Kayak balai. Bukan, ya bener rumah bang, di rumah. Rumah. Main ke rumah temen, lu bilang aja main ke rumah temen. Ada sebuah base camp di mana anak-anak. Karena rumah memang temen kan. Rumah temen Wahid. Di kita namanya rumah temen. Ya udah, oke bang. Rumah temen kan? Rumah teman. Ya oke, rumah temen. Dulu sepupu anaknya Pak Ade. Ya Sekarang Allah rumah teman. diceritain lagi. Aduh. Keluarganya. Ya oke. Itu ya kumpul di situ. Kumpul di rumah teman. Ada anak-anak di situ. Ya anak-anak temen lo maksudnya. Iya bukan bang. Iya ada anak-anak temen lo kan maksudnya. Iya temanku, pada temanku. Cuman aku di sana nggak kenal semua karena benar-benar general banget di sana. Oke. Nah, ada satu orang datang ikut nimbrung, tapi aku waktu itu aku nggak tahu dia siapa. Oke. Terus sharing waktu malam itu kan biasanya anak-anak cowok itu kan ngobrolnya random kan bang. Iya. Yang mulai dari agama, konspirasi dan sebagainya. Nah, pas ending itu kita nyeritain horor. Oke. Nyeritain Itu horor. setelah topik bumi datar tuh kalau nggak salah. Iya benar-benar. Matahari 2 bang. Mataharinya ada 2. Satu buatan Cina soalnya. Iya. Terus. Oke. Nah jadi pas waktu itu singkatnya aku cerita soal waktu itu aku lagi ngerjain project lah bang untuk cerita horor kan. Apa tuh? Lain lagi. Oke. Lalu. Jadi aku waktu itu lagi ngomongin project horor juga. Terus si orang ini sebutlah namanya Miko ini, dia ngomong, wah nek cerita horor ki aku mbiyen duwe sing ngeri banget bro, tekan saiki we. Translate? Nah, Nanti. Oh, Oh iya, nanti. sorry. Jadi intinya dia ngomong bahwasanya kalau cerita horor tuh dia punya pengalaman yang bahkan sampai sekarang itu masih meninggalkan trauma sama dia dan Si teman-temannya. Miko ini. Iya. Oke, lalu. Nah, terus Miko cerita bang. Miko cerita ternyata kejadian itu tahun 2016. Pas waktu mereka kemah di salah satu bumur kemah di Jogja. Oke. Ini lo ngobrol sama Miko ini tahun 2000? Tahun 2019-20. Kok 19-20? Berarti kalau kita... Ya 22 lah ya. 23 lah ya. Baru tahun lalu. Setelah pertemuan kita kan? berarti 21-an deh bang kayaknya. 22. Kita ketemu emang Kayaknya udah lama banget ya? 21 kalau nggak 22 deh bang. Ya pokoknya Intinya intinya setelah itu. Nggak lama setelah itu. Nah dari sana terus aku cuman istilahnya paling cuman obrolan singkat dan sebagainya kan. Karena kan kadang orang gini bang, kalau orang itu suka tanding-tandingan kan bang. Oh serem, ini gue punya cerita yang Punya lebih lebih oke serem nih bro. nih. Benar-benar. Kayak tanding-tandingan gitu. Nah singkatnya beberapa hari atau intinya beberapa hari setelah kejadian itu muncul berita bang. Aku ngeliat berita di sosmed soal kesurupan juga. Dan itu diangkat malah di portal berita Banjarmasin saya ingat tuh. Oke, hubungannya apa ini? Nah hubungannya adalah ternyata portal berita di daerah intinya di luar Jawa itu menceritakan soal kejadian yang dialami oleh temanku tahun 2016. Si Miko? Iya, Kok bisa kebetulan? Kok kebetulan nih aku bilang gitu kan. Lalu? Aku baca nih tempatnya sama dan orang-orang yang di foto itu aku tahu ini ada salah satu dari temanku ini, aku bilang gitu. Oh, oke. Kan ada adegan yang kesurupan itu kan diambil sama wartawan kan bang. Oh. Itu ada bang, beneran ada. Kalau kita googling pun sekarang masih ada. Dan si Miko ini salah satu yang di dalam situ. Dia ambalannya, Dewan Ambalan. Ambalan tuh apa sih? Dewan Ambalan kayak panitianya. Kayak panitianya gitu. Oh, kamu kok ngerti sih? Iya ngerti dong. Oh iya. Udah ini ya. Ikut syuting. Jadi orang Jawa dia sekarang. Kerja dia. Terus. Nah, aku waktu itu mikir, loh lagi ceritanya Miko ini ceritanya Miko nih. Nah, akhirnya aku kontak lagi si Miko. Cuman karena aku belum punya kontaknya, aku lewat temennya. Karena kan emang baru kenalnya di tempat itu kan. Nah, aku tolong dihubungin ke Miko dong, aku bilang gitu. Iya. Nah, akhirnya dikasih nomor, akhirnya aku ketemuan lah sama dia. Dia cerita panjang banget soal. Dia bilang nggak, ini gue nih yang ada di salah satu yang digambar gitu. Oh enggak. Ternyata enggak? Enggak. Oh, tapi dia ada ketika dia ada. Dia panitia acara Dia itu. panitia dan dia Anjir. istilahnya bisa dibilang dia yang atasnya sih bang, ketuanya dia. Oh. Ketua Dewan Ambalannya lah bisa dibilang. Oke. Nah, lo ketemu dia, kok jadi thread tiba-tiba? Nah, aku mikir gini kan bang. Jadi ya seperti yang sudah-sudah kayak lagu dong. Lagu apa gue nggak tahu sih, Iya, tapi aku ya juga oke. nggak tahu. ya. Iya aja lah. Oke. Lagunya Kunto Aji bang. Dari yang sudah-sudah. Itu kan dari bukan Oh iya. seperti ya. Maksa Oke. ya. Ya terus.
Terus. Ya, jadi waktu itu si Miko ini kan cerita. Cuman dari ceritanya itu ada beberapa yang kayak loncat-loncat gitu loh Bang. Oke, jadi Bolong gini gitu ya. Gak gitu. Oh dia sambil cerita gitu. Gak gitu. Oh emang dia sepolos itu ya? Naila, bercanda itu Naila. Gak gitu Oh, Dia iya. percaya Bang, dia Loncat-loncat polos ya, banget. Oh, emang Bang. kayak gitu. Bahkan dia percaya di tempat kita syuting Sudah, ada beruang sudah. kutub. Enggak, jadi itu kejadiannya cepet banget ya. Kan kayak di hutan. Jadi waktu itu iya nanti kita syutingnya di hutan. Terus apa sih ngomongin dia kalau di hutan tuh serem-serem banget, hewannya tuh masih kayak buas-buas gitu. Ada beruang kutub juga. Serius ada beruang kutub? Segitu Aku polosnya Bang. nggak ngeh, otaknya masih Iya, gitu. Terus kayak, kok beruang kutub di Iya. hutan di Jogja agak jauh ya mainnya. Betul sih ya. dari namanya aja udah menunjukkan lokasinya dia di mana kan, kutub itu kan. Iya. Ada Seharusnya ya. spesifikasinya Iya, kan, betul. Bang? Kalau beruang hutan. Nah, baru. Iya. Iya. Kutub. Beruang kutub. Dia percaya Bang. Dia ceritanya lompat-lompat. Lompat-lompat. Nah, cuman kan aku tetap aku tulis Bang. Aku tulis di buku kayak gitu. Bukunya aku bawa deh kayaknya. Lihat dong. Bukunya di Penasaran tote bagku di mobilnya Naila deh kayaknya. Iya. Lo nebeng Naila tadi. Makanya. Jemput di stasiun. Iya lagi. Enggak, Enggak, Bang. enggak. Jam 5 pagi lo, kasihan lo Naila. Enggak. Tadi aku cuma nitip koper. Oke. Terus kita ambil nunggu bukunya. Terus Bukunya di tote bag aja. ya. Nah, Orangnya udah keluar lo ngomong sama siapa? Orangnya udah keluar ngambil tote bag. Orangnya udah keluar ngambil tote bag. Pintu udah ditutup. Jangan Bukain salah. tote bag. Orangnya udah gak ada, Dia bisa Pak. denger loh. Hah? Siapa yang bisa denger? Emang gitu ada ikatannya. Oh, kayak gitu sama juga. orang tadi. Iya. Itu siapa sih? itu jadi itu temanku dari memang udah lama kenal sama dia. Oh gitu. Udah ada ikatan batin kalian. Iya. Ya terus. Terus iya nih. Lagi ngomongin Bang dia nanya Oh, soalnya. gue pikir perlu panadol. terus. Nah, dari cerita dia, aku cuman istilahnya kan ketika ada orang cerita, aku nggak mau motong Bang. Dalam artian biar dia ngalir, Jadi dengerin aja ya. dengerin aja sambil aku rekam, sambil aku nulis gitu, sampai di titik dimana dia ngomong, ini aku cuman bisa cerita sampai sini. Kalau kamu mau cerita lebih jauh lagi, lebih detail lagi, kamu hubungin temanku. Namanya, ya itulah Mbak itu. Nama panggil aja Mbak Abi. Nggak boleh disebut namanya. Nggak boleh karena memang orangnya masih ada dan dia juga istilahnya circle-nya itu bakal tahu Bang, karena cerita kemah ini rame banget, viral banget di Jogja. Dan dia nggak mau orang tahu. Oke, lalu. Nah si Mbak A ini akhirnya ditemukanlah sama aku. Nah dia adalah seksi dokumentasi Bang. Oke. Nah, seksi dokumentasi. Foto-foto segala. Nah, makanya di bukuku ini aku memang minta beberapa foto yang kayak orang kesurupannya, tempat bumi perkemahannya, kayak gitu aku memang minta untuk istilahnya buat melengkapi instrumenku aja. Bisa. Berarti ada tuh. Ada bukunya Bang, di dalam bukunya ada. Nih. Sorry ini buku catatan lu atau buku? Iya, memang buku catatan gue Bang. Dan Waktu selama riset ya. jadi memang Anjir lo ini juga ya. Coba lihat bro. Kayak jurnal gitu. Kita juga tuh pas syuting ditunjukin Kamu itu. dikasih lihat Iya, ini. buat riset karakternya. Ada di situ. Kita dengerin dia dulu ya Naila, tapi nanti aku akan nanya-nanya kamu juga. Iya. Nah, di awal Wow, ini gue merinding anjir. Detail. Karena ini ada fotonya nih, gue gak bisa kasih lihat. Cuman ini ada foto-foto orang-orang ini. Ini karena orang asli semua. orang asli. Dan yang jadi Rini, Ih, merinding gue. yang jadi Rini itu yang tak lingkarin itu Bang. Oh itu. Kok ini tulisannya bukan Rini? Oh, ini nama asli. Gue jangan sebut namanya lah. Iya, jadi ini buku-buku. Wah, ini nama asli semua dari nomor telepon, nama orangnya, alamatnya kan aku ada tulis di situ semua. Oke. Nah, karena Ini memang nomor togel harinya apa ya? nggak main. Enggak ya. Oke, ini coba gue buka ya. Iya. Dan gue ceritain, maksudnya yang gue lihat aja ya. Iya. Oke. Catatan perkemahan terlarang. Oke, jadi ini buku kamu udah lihat juga. Aku udah lihat. Sebelum pas kamu syuting atau Waktu lagi reading? syuting. Lagi syuting. Waktu lagi syuting. Proses syuting. Jadi buku ini sebelum ada film, sebelum ada trailer. belum, karena memang aku nggak expect ini jadi film Bang. Oke. Aku cuma nulis untuk istilahnya mengabadikan cerita teman-teman aja, Oke. biar ada poin yang bisa dipelajari lah dari kejadian Oke. itu. Ini ada nama lo, ada nomor telepon lo. Maksudnya kalau hilang, Iya, gitu, benar. oke. Urip apa? Oh, urip iku urup. Apa tuh? Jadi artinya hidup itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Oh, urip. Kenapa lo tulis di sini? Karena itu memang moto yang aku pegang dari lama Bang. Oh, Istilahnya jadi orang biar bisa bermanfaat buat orang lain gitu. oke. Halaman pertama adalah beritanya.
ini. Terus Januari 2023. Terus atur ngobrol sama orang ini. Boleh gue kasih tahu namanya? Oh, ini nama samaran nih ternyata ya. Karena nama aslinya di sini nih. Bener kan? Oh iya, itu nama asli, Bang. Berarti Miko nama palsu kan? Iya, Oke. Itu nama aslinya. Nama aslinya di sini. Wah, gila Wahid, lo gokil, lo keren sih menurut gue. Alhamdulillah Bang. Hari 1. Hari ini kok ada hari-harinya? Jadi kan itu dia. dia cerita dari versi dia. Istilahnya hari pertama dia kemah, hari kedua dia kemah, hari Ini ketiga gua dia anjir. kemah. Ada sajen, nyiapin sajen, ada aktivitas makhluk halus. Aduh wow, ini ada Dena. Iya. Kalau Dena boleh gue kasih lihat? Jangan. Coba deh Bang. Takutnya ada namanya lah ya. Jangan ya. Pokoknya ada Denanya ya. Iya. Ini kamu dikasih lihat Dena ini juga. Iya, kita lihat. Kalau pas syuting sama nggak Denanya? Mirip, dibikin mirip nggak? Kalau syuting kan kita menyesuaikan tempat ya Bang. Iya, Oke, tempat oke. hutannya Cuman sih, Bang. ini boleh Bang Radit boleh percaya boleh enggak. Jadi pas kejadian nyata kejadian nyatanya Yang kesurupan ini. itu banyak hal yang terjadi saat syuting juga dan itu sama Bang. Aduh merinding gue anjir. Kayak keulang lagi. Keulang pas kita lagi. Yang syuting. bener. Beneran. Yaudah kejadiannya dulu deh. Jadi Jadi gimana si yang kalau ini? Naila ingat Lo akhirnya nggak nanti kita sambungin sama Naila. Oh. Cuman kejadian aslinya kan lo akhirnya ngontak si Miko, abis itu bilang kalau lo mau cerita lengkapnya ke si perempuan ini. Dulu kontak. aku kontak. Lalu. Nah, jadi aku teratur ketemulah sama si perempuan ini, dia istilahnya ngasih foto-foto dan aku dikenalkan lagi dengan temennya. Namanya Vena sebetulnya. Nah, dari sudut pandang Vena ini dia menambahkan banyak hal yang tidak disampaikan oleh Miko. Oke. Melengkapi lah. Karena banyak hal yang tidak disampaikan Miko itu karena pada awal kemah ternyata Miko itu sempat kesurupan Bang. Jadi dia memang yang bolong-bolong itu ketika dia kesurupan. Tapi kenapa Miko nggak cerita dia kesurupan? Ya kan dia nggak tahu Bang. Lah kan dia bisa bilang, gue sempat kesurupan gitu. Iya. Tapi dia nggak cerita? Nggak cerita waktu itu. Oke. Dan dari sudut pandang orang lain itu ngomong kalau bahwasannya Miko ini dia nantang-nantang Bang. Dia nantang-nantang. Istilahnya gini, waktu itu si Vena ini ada ngelihat penampakan di dekat kamar mandi. Nah terus ngobrol lewat HT ke Miko di mana gitu. Terus dicarilah, ketemulah sama Miko, terus baru dikasih tahu kalau ada penampakan. Nah Miko itu langsung lari Bang, shot. Nanti gue metu rawat dia gue gak gitu. Istilahnya mana lu, gue gak takut gak gitu. Asu gue, bla 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 bla, intinya mengumpat. Dari itu Miko langsung kayak ini dari cerita Si Vena. narasumber lain ini ya Bang ya. Oke, Miko itu kayak kedorong ke belakang jatuh kesurupan Bang. Dan itu momennya sama seperti orang hampir bareng sama si orang yang minta dikafanin ini. Jadi dikafanin itu di hari pertama. Tuh ini kok tiba-tiba ada yang dikafanin? Iya. Apa tuh? Kesurupan itu. Ada yang kesurupan. Jadi hari pertama itu mereka kan datang. Hari pertama kemah? Oke. Hari pertama kemah mereka datang. Terus biasa Bang nyiapin tempat, berdiriin tenda dan sebagainya. Cuman pas waktu sore itu tiba-tiba hujan. Angin sebelum hujan itu kayak angin itu nabrak. Buas. Nah pas hujan itu si orang ini itu tiba-tiba lari, jatuh, minta kesurupan lalu dibawa masuk ke tenda kayak gitu. Minta dikafanin Bang. Beneran minta dikafanin. Minta dikafanin maksudnya ngomong. Saya minta gitu. Orang enggak jadi Mori kundi gitu. Anjir serem banget ya. Bayangin Bang. Mori kundi. Artinya? Kafanku mana? Oke. Nah, masih agak nganu kalau aku ngeritain. Ih merinding sih. Gue juga merinding dari tadi anjir. Nah dari situ karena memang ya siapa gini deh Bang. Orang normal mana yang kemah bawa kain kafan? Iya. Kan nggak ada deh. Iya. Jadi mereka pakai apa yang ada aja. Kalau di film tuh, mereka ngafanin bener. Iya ngafanin Bang. Istilahnya mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah si orang minta dikafanin ini. Kalau di film kan pakai ini jarik. Jarik ya. Oke. Itu Bang. Dan itu baru hari pertama loh Bang. Untung bukan daun pisang ya. Daun pisang kan kamu muat deh Bang. Takutnya nanti jadi lemper. Enak dong ya. Wah kita makan guys. Enggak artinya kan pakai yang ada tadi lo bilang. Iya sih benar kan? sih. Tapi kebetulan cerita aslinya apa? Ya itu minta dikafanin itu. Nah, pakai apa? Nah kalau di cerita aslinya itu si Miko sama si Vena itu dia ngeceritain.
Cuman Nggak ceritain. Okay. Cuman waktu itu aku berpikir kalau mereka pentas kan ada istilahnya Kostumnya. ada kostumnya dan ada jarik. Aku mikir oke, berarti logika ceritanya mereka bakal pakai jarik gitu. Oke. Ini yang ada di lokasi pas lagi syuting, ini terulang lagi kejadiannya atau itu lain lagi, cerita lain lagi? Kejadiannya itu gini Bang, yang terulang. Nanti biar versi Naila dia jelasin. Oke. Kejadian nyatanya itu kan istilahnya dia di aslinya tuh minta dikafanin, hujan. Hujan deres, bener-bener deres. Oke. Nah pas syuting silakan Naila biar cerita. Oke, jadi kan yang meranin adegan itu tuh aku. Jadi Kamu jadi siapa? aku jadi Naila. Jadi nama aku Naila Purnama, peran aku namanya Naila di sini. Oh ya? Iya. Itu sebelum main nama di skrip juga Naila. Emang Dan Naila. itu gak ada cocok logi Emang Bang. itu juga dari track juga kan? Dari track Iya. juga Dari namanya track Naila. namanya juga Naila. Iya. Tapi sebenarnya Naila ini ada salah satu narasumber lu apa Iya, bukan? salah satu narasumberku dia yang bagian sisi dokumentasi. Oh berarti si itu Yang Iya. si Mbak itu. yang setelah Miko Iya. bilang hubungin orang ini adalah Naila. Oke. Lalu Jadi waktu itu kita syuting adegan yang aku minta dikafanin dan fun fact-nya adalah waktu pas kita Fun fact, syuting, ya fun fact nggak Iya, fun ya. banget kayaknya. Terus Jadi waktu pas kita syuting adegan itu kita udah latihan karena kan itu kamera juga handheld kan. Yeah. Jadi harus kayak latihannya sampai beberapa kali supaya bisa langsung take tuh jadi gitu. Yeah. Akhirnya kita udah latihan, beberapa kali latihan. Pas mau take hujan deres banget. Hujan deres banget sampai kita nggak bisa lanjutin syuting. Akhirnya ya udah hari itu kita break. padahal sebelumnya nggak pernah ada hujan. Iya, nggak ada Iya hujan. bener. Serius. Beneran. Aku bahkan sampai ada tuh fotonya kita jadi waktu itu kita syutingnya kayak di balai-balai gitu ya. Di balai. Ya di balai-balai kita kayak sampai nungguin karena awalnya dikira hujannya bentar doang lah pasti gitu kan. Karena hujan yang tiba-tiba gitu kan bisa bentar ya. Kayak padahal nggak ada mendung atau apa, nggak ada kayak rintik-rintik dulu langsung kayak jeder hujan gede. Itu kan bisa bentar. Jadi kayak kita tungguin dulu. Itu hari keberapa syuting? Aduh lama deh. hari Ke-11an keberapa kayaknya. ya? Dan sebelumnya nggak ada hujan. Gak ada hujan Bang. Yang bener. Beneran. Anjir. Terus serem itu banget, jadi anjir. kayak kita akhirnya ya udah kita nunggu dulu sampai akhirnya ini udah nggak bisa karena kan di tengah hutan juga jadi jalanan becek segala macem. Lightning Akhirnya juga takutnya konslet kan. iya karena bal-bal juga banyak yang bolong. Akhirnya kita semua mutusin buat ya udah break dulu. Hari itu selesai syuting, besok baru diulang lagi adegannya itu. Padahal itu belum take juga ya. Baru sampai latihan-latihan doang. Pas mau take bener-bener kita udah siap, udah siap semua. Kamera udah oke, pemain-pemain juga latihan udah oke. Tinggal mau take hujan deras. Karena di kejadian aslinya juga hujan. Dan ngerinya lagi Bang, kita keluar dari tempat Si hutan syuting itu ya. nggak hujan Bang. Yang bener. Karena itu dari hutan ke hotel tuh lumayan panjang perjalanannya. Iya. Nggak juga. hujan. Waktu pas nyampe hotel udah nggak hujan juga ternyata. Jadi kita syuting di hutan kawasan, sebut nama hutannya nggak masalah kali ya. Iya kali ya. Wanagama, kita syuting di Wanagama. Oh lokasi hutan. Iya. Lokasi hutannya di Wanagama. Di Wanagama tidak hujan. Tidak, di Wanagama hujan. Oh di Wanagama hujan. Kita keluar dari Wanagama, Wanagama udah nggak hujan. tidak hujan. Jadi seolah-olah karena kalian mau syuting hujan itu datang. Aku nggak bisa ngomong karena nggak Iya. tahu Bang. Ya tapi kan korelasinya mungkin ke situ. Iya. Mungkin. Kalau BMKG nelpon, lu nggak mungkin di sana nggak ada ya, sinyal. Bang. maksudnya kayak bantuin dong lagi kemarau nih di Nggak ada sinyal di sana Bang. Gak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Iya itu sih. Dan itu aku pun baru tahu setelah hari keberapa syuting. Mas Wahid baru ngomong ke aku bawa buku ini. Sebenarnya waktu pas kamu syuting adegan itu ada yang aneh tahu. Kenapa Mas? Itu hujan kan? Di kejadian aslinya juga hujan. Mas serius? Ih, Itu serem aku banget. nggak tahu. Sampai udah mau hari-hari terakhir syuting Mas Wahid baru datang terus ngasih tahu ke aku kayak gitu. Ya karena kan memang di awal aku udah ngobrol sama Mbak Gita kan. Mbak Gita ini sutradaranya. Oke. Bahwasanya kalau istilahnya kita ngekip informasi-informasi yang takutnya nanti bakal ganggu Ngedistract pikiran. kita. Main. Iya. Tapi kamu takut gak sih selama syuting itu? Apalagi kamu dikafanin kan? Sebenarnya. Sebenarnya takut sih pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak ada sih. Cuman biasanya kalau misalnya aku udah masuk ke adegan kesurupan gitu, aku nggak yang terlalu merhatiin sekitar aku sih. Kalau kata Mas Wahid ada cerita tuh gimana perasaannya waktu pas aku syuting adegan itu. Apa? Jadi kan itu kan salah satu scene yang gede kan Bang, yang dikafanin. Dan apalagi itu diangkat dari kisah nyatanya. Oke. Kejadiannya itu adalah ini menurutku ya. Jadi kan biasanya kalau di tempat syutingku tuh kan rame kan Bang. Istilahnya vibes-nya ngobrol enak dan sebagainya.
pas waktu adegan itu entah kenapa kayak ini versi logika dan tidak bisa dilogikakan ya. Aku berpikir karena itu scene berat, orang jadi mikir dan kebawa emosi kan. Istilahnya dia mikirin gimana biar ini selesai gitu kan. Jadi Si serius pemain gitu maksudnya? orang-orang. Ya semua hampir semuanya. oke. Dari segala para kru kan. heeh. Nah, cuman yang membuat aneh itu adalah scene berat sebelum ini kan banyak juga. Iya. Tapi nggak sehening itu, Bang. Kayak mood para pemain itu kayak bener-bener kayak hening banget gitu. Padahal itu syutingnya nggak malam banget. Kan kita kadang syuting sampai jam berapa 3 pagi sampai bener-bener matahari muncul. Ya kalau scene malam ya. Biasanya sampai subuh tuh. Iya, itu. Tapi feelnya agak beda dia. Iya, feelnya agak beda dan kalau ngomongin soal pengalaman di selama syuting ya Bang, itu kan pernah. Kalau Naila pernah. Karena Naila kan bolak-balik Jakarta kan Bang waktu syuting. Iya, waktu syuting aku bolak-balik Jakarta gitu. Jadi itu pernah di kejadian asli itu kan ada pementasan Bang. Jadi sekolah Miko ini dia ketika kemah harus menampilkan pertunjukan. Oke. Pertunjukannya itu diambil dari cerita yang ada di sekitar tempat mereka kemah. Oke. Gue merinding anjir. Tapi ini ceritanya Miko ini yang lo dapet ini. Itu memang filmis sih menurut gue. Kayak rangkaiannya tuh dia datang ke sana, ditantangin, habis ada pementasan, maksudnya tergambar gitu di kepala gitu. Cerita aslinya memang sudah serapi itu ya. Iya. Oke banget itu. Tapi itu untuk nyari cerita bisa sampai rapi itu aku bener-bener istilahnya Ngurutin. ketemu narasumber banyak banget Bang. Karena dari Miko dia ngomong sepenggal, temennya ngomong sepenggal. Jadi kayak bener-bener nyusun puzzle. Jadi aku nulis buku ini tuh kan kalau Bang Radit lihat di belakang itu kan gak urut Bang. Ada yang tanggal hari 1, hari 2, hari 3, di belakangnya hari 1 lagi. Ada hari 2 lagi gitu. Oke, terus tadi ada pementasan lalu. Nah, ada pementasan. Nah, sekolah Miko itu kan punya karena di Jogja ya Bang, di Jogja itu kan masih tradisinya kan masih kental, budayanya masih oke gitu kan. Jadi setiap tahun mereka kemah itu harus mementaskan satu cerita yang ada di sekitar mereka. Nah, selain itu mereka juga punya kebiasaan atau tradisi di mana setiap tahun itu mereka harus pindah-pindah tempat Bang. Kayak semisal tahun 2021 mereka kemah di utara, tahun 2022 mereka harus di selatan. Begitu terus muter, jadi nggak bisa di tempat yang sama di tahun berikutnya. Oke, lalu? Nah, singkatnya si cerita ini mereka buat dan pas waktu pementasan, yaitu keserupannya Masal di situ. Oh, itu poinnya ya di situ ya. Cuman ternyata setelah itu nggak berakhir Bang. Di cerita aslinya. Iya. Habis keserupan masal apa yang terjadi? Keserupan Masal di tempat kemah. Ternyata pas waktu mereka sampai, istilahnya di kemah itu kan mereka diobatin dan sebagainya, bla 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 sampai diungsikan. Pas mereka sampai sekolah, hari Senin tuh masih kesurupan Bang di sekolah. Hah? Beneran. Kebawa sampai sekolah? Beneran. Dan orang si namanya Rini itu sampai detik ini Sampai sekarang. Masih kesurupan? masih sering ngalami kesurupan. Cuman kemarin Tapi udah berhenti kan? dia gini Bang, gini. Itu selama 3 tahun kan? Ini Bang Radit boleh percaya boleh enggak? Iya. Jadi waktu itu kan ini kemah 2016. Sampai 2018 si Rini itu masih kesurupan setiap hari Bang. Bahkan dia Anjir, gue pikir bercanda lu. Enggak, Bang. Beneran. Beneran. Setiap hari. Tapi di jam-jam tertentu Di doang. jam-jam tertentu. Iya, ini kayak aku tahu abis dari orang apa tuanya Bang. gitu. Langsung waktu itu. Aduh, ini terlalu merinding nih cerita ini nih. Karena real banget kali ya. Gue Iya. soalnya ngeliat ada beritanya. Nah, Oke, jadi terus. si Miko dan lain sebagainya itu taunya Rini ya kesurupan selesai dari kemah. Ya. Oke kan. Nah, cuman dari versi Rini itu setiap hari selama 2 tahun bahkan di bulan puasa itu dia kesurupan Bang. Hampir setiap hari dan bisa dibilang malah setiap hari. Yang paling gokil adalah dia itu kesurupan dari menjelang maghrib sampai mau subuh. Itu baru sembuh. Dan pas bulan puasa Bang, kalau di desa itu kan ada tadarusan, begitu di musola di masjid. Begitu masuk masjid, musola, dia nggak kesurupan. Karena tadarusan kan sampai jam 12 dan gitu. Dia nggak kesurupan Bang. Keluar dari musola, jalan berapa langkah dia jatuh kesurupan Bang. Itu asli dan orang tuanya yang nyeritain. Orang cerita. Orang tuanya. Iya, Bang. orang tuanya cerita. Dan yang paling parah adalah ketika si Rini ini kesurupan, dia kan berontak-berontak Bang. Sampai lengannya itu retak. Karena dia banting-banting gitu. Tunggu. Jadi Rini ini
Posisinya apa di Nah, kalau di bumi perkemahan ini? buku perekaman dia kan peserta. Dia cuma peserta aja. Oke. Dia cuma peserta dan dia bisa dibilang cukup ya core-nya lah ya di cerita ini. Iya, core-nya. Nah, lalu kamu ketemu Rini katanya Iya, nih. Di mana ketemunya? Kalau di film sih dibikinnya kalau aku ini juga sama-sama peserta. Jadi temennya Rini, jadi sahabatnya Rini. Enggak, jadi, ini cast-nya ketemu Rini katanya. Oh iya, kita ketemu Orang sama aslinya. Rini. Orang aslinya. Jadi para anak-anak itu memang aku bawa ke tempat syuting, Bang. Dari iya. Pak Sunil tuh ngomong, Mas Wahid itu teman-teman yang istilahnya para peserta kemah 2016 itu yang aslinya para peserta kemah yang asli itu kalau mau diajak main ke lokasi syuting diajak aja gitu. Biar mereka inget lagi masa-masa itu. Dan gini Bang, kita main itu kan pas waktu Naila digapanin kalau nggak salah Pak ya. Iya ada. Beberapa kali kan. Intinya malam Minggu. Intinya pertama kali itu mereka datang malam Minggu. Malam Senin ya di lokasi syuting kesurupan Bang. Ya Allah yang bener aja dong. Beneran. Dan itu yang pas adegan pentas. Iya. Adegan pentas yang kesurupan. bener aja Beneran. dong. Siapa yang kesurupan? Mau cocok lagi nggak Bang? Mau Gimana? cocok lagi nggak? Jadi itu kan di cerita di film ini tuh yang nari 4. Jadi pementasan itu kan ada 4 penari. Kesurupan 1 penarinya. Otomatis secara continuity nggak nyambung dong. Iya dong. Lo masih mikirin continuity ketika lagi syuting. Bentar Mas, ini 1 orang kesurupan. Gak bisa. Kalau covernya dari sini gak konti deh Mas. Coba PU dibawa dulu ke pinggir. Beneran Bang. Dia emang beneran gak konti betul. Dan jadi kan penarinya cuma 3. Ya udah, Iya. akhirnya saya ingat tuh jadi 3. Jadi yang dibikin 3. Karena 1 kesurupan awalnya akhirnya disiapin Iya, Bang. akhirnya Kesurupan, Bang. disiapin 4. Iya. 1 kesurupan. Ya udah dia gak usah deh. Dia kesurupan Itu dulu jam aja. 2 pagi Bang, setengah 3 pagi. Diapain yang kesurupan itu Ya akhirnya? kita ungsikan. Kita ungsikan. Kita ungsikan. Supaya gak berisik, audionya gak masuk. Astaga. Iya maksudnya diurusin lah. diselesaikan lah ya. Diselesaikan. Iya. Selesaikan dan pas waktu selesai syuting itu kan aku main silaturahmi lagi ke rumahnya Rini kan Bang. Silaturahmi lagi, ngobrol-ngobrol dan si Rini itu ngomong bahwasannya memang penarinya itu bukan 4 Mas. Penarinya Anjir, itu gua memang merinding. 3. Lo Wahid, lo gila sih lo. Lo yang bener aja lo datang ke sini bawa cerita beginian. Masalahnya kisah nyata lagi. Dan gue ngelihat orangnya di sini lo lingkarin kan. Iya. Gue merinding banget anjir. Lah, 2 tahun lalu juga cerita nyata Bang. Iya tapi ini ada fotonya. Oh iya, sorry. Ada foto, ada berita. Ini bahkan ada di page yang mana nih Mas? Yang mana tuh? Ini kan. Nah, Ih, dalamnya. gue merinding. Itu putih-putih. Gak bohong gue. Gue gak pernah gue kayak gini nih, merinding kayak gini nih. Sampai kaki anjir. Kaki gue, kok kaki bisa merinding ya? Ada kakinya kan? Ada. Lihat deh Wahid, lihat tuh. Berdiri kan? Kok bisa ya kaki merinding ya? Gila lu pernah gak kaki merinding? Aku juga baru tahu. Kaki bisa merinding. Makanya. Gila. Sampai kaki gue barusan. Wahid lu ada aja. Ini gue ngelihat jelas soalnya nih. Dilingkarin lagi, lingkarin. karena aku berpikir gini deh Bang, kayak apa memang di awal kan Pak Sunil ngomong kayak seoriginal mungkin biar ceritanya nggak banyak diubah dan sebagainya dari cerita asli kan Bang. Dan aku merasakan itu ketika di lokasi syuting ketika kayak gitu, wow. Wah gila sih. Ini masalahnya nih foto rame-rame ini. Ini lu sadar gak sih ini foto serem? Lihat gak bawa bayangannya? Gue gak bisa kasih lihat nih. Cuman bawa bayangannya ya kan. Iya. Bayangannya aja udah begini. Iya. Karena foto. Iya fotonya. cetakan Lu sadar gitu. gak tapi? Enggak sih Bang. Enggak sih maksudnya? Ya biasa aja menurut gue. Ya serem buat gue. Kayak hitam-hitam gitu mukanya. Aku lebih gitu. serem itu yang bungkusan itu Bang. Ah ini Iya, apa ini nih? Ini apa bungkusan. nih? Ini bungkusan ada bungkusan. Jadi kan melakukan investigasi kan, istilahnya jadi narasumber. Terus ada yang ngomong, Mas, kamu kayaknya harus ke tempat aslinya deh. Oke. Aduh, aku bilang tempat aslinya tuh jauh banget Bang, Oke. jauh banget. Nah, kan aku udah janjian sama narasumber kan, si Miko ini buat nganterin ke tempat aslinya. Nah, aku sama 2 temanku tambah 1 si Miko ini, kita berangkat dari daerahku di Isi Jogja. Ke lokasi itu kan jam 8, sampai sana sekitar jam 9:30 10. Sampai sana itu Bang, kan kita udah prepare alat senter dan sebagainya. Senter itu nggak bisa dinyalain Bang. Itu masih ada penjelasan logis tuh. Baterai habis lah. Cuman, ya kan? kalau disambungin sama kejadian nyata, pas kejadian mereka kemah itu juga Center pada nggak nyala. bukan cuman nggak nyala Bang, ada 1 kebakar. Center. Center.
Oke. Nah, cuman waktu itu aku masih mikir, alah ini paling cuman kehabisan baterai dan sebagainya. Cuman temanku tuh ngomong, loh ini tadi masih Hidup. dan maksudnya kita udah prepare kan pasti dicas dan sebagainya udah dipersiapkan kan. Akhirnya kita turun, kita ke angkringan, kita nunut ngecas, kita naik ke sana, normal bang. Cuman aku inget banget, aku sampai sana itu sekitar jam 12 kurang 9 kalau nggak kurang 10 malam. Nah sampai sana itu ada suara tokek sekali tok, nggak ada sambungannya, cuman tokek kayak gitu sekali tok. Nggak ngerti maksudnya? Iya suara tokek. Tokek tapi cuman sekali. Sekali kan Jadi tokek tok. biasa. Gak maksudnya gimana? Kalau tokek cuma sekali, T doang kan bang. Bisa tok. Kan bisa tok. Dia masalahnya lu ragu sih Wahid. Iya bener. Gak bisa ragu sih. Ragu ya kayaknya. Padahal kemarin kan aku udah nonton Jambore harusnya nggak garing bang. Oh kau nonton Jambore? Iya nonton Ya, Jambore seru tuh kemarin. kayaknya. Pas datang ke sana itu kan akhirnya ngerekamnya cuman pakai HP ku ini bang. Cuman benar-benar pakai HP ku ini. Kita gedung demi gedung, tempat demi tempat. Ada gedung? Ada. Oh jadi kemah itu gede ya? Bumi perkemahannya itu gede dan bertingkat. Oke. Bertingkat. Di ujung itu di daerah sana itu ada deretan kamar mandi bang. Kamar mandi panjang banget. Di situ ada di foto. Panjang banget. Aku syuting, di shoot sama timku. Dan setelah aku up, nah itu tuh bang. Ih anjir gue merinding anjir. Nah itu Halo yang bener aja dong. pas waktu aku Ini terlalu real sih. upload di Twitter kan bang. Istilahnya kan aku nguploadnya di Twitter. Jadi pembaca aku itu aku ajak kayak ikutan investigasi. Ya. Anjay keren. Terus Oke. anjay bener sih. Jadi aku biar selama ini kan aku kalau nulis kan semuanya langsung tak kasih dalam bentuk cerita kan bang. Yeah. Kalau sekarang kan pembacaku aku biar ikutin ini loh proses nulis tuh gini gitu. Nah pas aku upload bang, nggak sampai 1 hari tuh rame bang. Loh mas itu di kamar mandi ada penampakan loh. Dan ternyata ada penampakan bang. Enggak dong di foto ini. Ada di buku itu ada. Wahid. Ada bang. Lu bawa apa sih lu hari ini? Mana yang mana? Wahid lu jangan macem-macem lu. Ini kan ini gerbang masuk. Nih kamar mandi di sini. Di sini bang, bener-bener di sini. Penampakannya itu. Mana? Di fotonya gak ada. Ntar aku kasih videonya aja bang. Oh lo ada videonya? Ada videonya. Oke, kayak gimana penampakan? Jadi Bentuknya. waktu ini anggap aja bangunan kamar mandinya. Iya. Nah karena waktu itu kan kita fokusnya bukan nyari penampakan ya bang. Kita cuman fokus ngelihat gedung-gedungnya, tempat-tempatnya. Istilahnya buat ngelengkapin ceritanya kan biar nyocokin oh ini ceritanya gini biar nyambung secara logika juga. Nah pas aku upload kehebatan netizen itu Indonesia tuh jeli bang. Betul. Dan dia ngomong kalau ada penampakan perempuan gini. Waktu itu aku nggak sadar kalau ada penampakan. Akhirnya aku minta tolong temanku namanya Mas Monggo. Mas ini kok banyak banyak yang ngomong kalau ada penampakan ya di detik ini. Nah sama Mas Monggo itu beneran bang, detik per detik dan beneran bang. Perempuan, kayak gimana? Anjir. Perempuan rambutnya males agak banget. segini ya istilahnya. Lu ya. Dan dia itu posisinya gini, cuman sepersekian detik. Ngapain dia? Cuman kayak noleh pas waktu kamera disorotin gini, tiba-tiba langsung kepalanya tuh balik Oke. sembunyi lagi itu bang. Aku juga belum lihat lagi tuh. Aku baru tahu nih soal Belum, ini. aku juga baru tahu. Kalau di studio ini ya. Waktu itu pernah si anakku kan kesini. Terus si Aca. Oh, Aca. Ingat gak? Dia bilang apa sih? Ada Kania ya? Ada siapa ya? Itu siapa gitu katanya gini. Makanya pas Enggak bang. 2 tahun lalu itu udah dipakai. dia belum. Oke. Dia belum. Oh 2 tahun lalu juga Udah gini? iya kayak gitu. Kalau emang banyak video kayak gitu. Tiba-tiba ada. Dia belum. Belum kenal. Oke. Oke. Enggak, tapi itu beneran anak gue cerita Masih dia. di sini. Iya, enggak. Bukan yang studi sana. Studio sana nggak tahu deh, kalau studio sana nggak sih kayaknya. Iya studio sana juga ada ya yang lampu ya. Tapi yang paling males anak gue lagi berenang. Terus dia ngeliat keluar, dia bilang, "Itu siapa? Sini aja." gitu. Ke arah taman. Ya Makanya gue males banget. Oke, terus ini ada cewek. Iya. Ceweknya rambut panjang. Rambut panjang cuman kayak di Ada mukanya nggak? Kelihatan nggak? Enggak, mukanya Dia kayak nggak gini. kelihatan. Joget gemoy atau Joget gemoy.
Lo datang ke sana. Iya, datang. Tapi kita belum nyampe ke cerita soal ini. Ini apa ini? Nah, ini. jadi kan kita lo datang. gak usah aneh-aneh ya, karena gue udah pegang nih. Nih, Itu ini udah lama banget. Boleh gue kasih lihat kan? Boleh. Itu boleh. Nih, gue kasih lihat ini. Soalnya ada fotonya, gue nggak mau fotonya kelihatan. Nah, ini jadi apa nih? di dalam itu Oh, di dalamnya. Itu ada isinya. Ada Tadi gue isinya. pegang-pegang kan ada dalamnya. Ada dalamnya. isinya itu. Oke. Itu pernah dibongkar, pernah dibuka sama Om Hao sih waktu itu. Oke, nggak tunggu, ini nemu di mana? Jadi waktu itu kan kita selesai dari tempat, Bang. Cuman selesai dari tempat. Kan aku orangnya ya oke. Aku percaya hantu itu ada. Oke. Gaib itu ada. Cuman aku tidak mau sedikit-sedikit hantu. Aku harus cari Penjelasan secara logika dulu. Kalau memang nggak ketemu, oke, berarti ini entitas lain nih. Nah, si temanku ini kan tadi kan aku, 2 temanku sama si Miko. Nah, temanku yang kedua ini dia ngomong, ini kamu tak bawain ini. Di dalamnya itu ada kertas ditulisin apa gitu. Terus ada bunga kantil sama bunga kenanga atau bunga apa gitu. Terus dikasih minyak. Apa itu yang botol kecil segini terus ditik ini. Oke. Nah, terus ini suruh bawa aja gitu. Karena waktu itu menurut dia tempat kemah itu kan tempat kemahnya tadi kan aku udah bilang gede kan, Bang. Cuman pas waktu kita datang ke sana itu kayak kita itu cuman di ruangan 1x1 kayak bener-bener kayak ngerasa sempit kayak gitu. Nah, si temanku ngasih itu, aku terus ngomong, "Mas, ini aku bawa ini hanya sebatas buat keperluan instrumen aja." Aku bilang, "Aku nggak mau percaya hal-hal kayak gini." "Ya wes Mas, nggak masalah, yang penting kamu bawa aja." Tunggu, ini pas lo datang ke tempat asli atau mau syuting nih di bawah Ke tempat ini? asli, Ke tempat asli. Yang tadi ada penampakan itu. Iya, Oke. yang ada penampakan. Terus. Nah, dari situ setelah dari sana aku mikir, Bang. Jadi aku kan nulis cerita ini udah lumayan lama, cuman berhenti karena narasumber yang banyak ini tadi kan. Nah, pernah kejadian gini, Bang. Aku tidur di rumahku, di rumah orang tuaku. Itu setelah maghrib. Nah, tiba-tiba aku bangun, tapi badanku setengah kebas. Kebas, kayak kesemutan. Setengah badan benar-benar kesemutan. Kebas itu nggak berasa. Jadi kesemutan apa nggak berasa? Beda Kalau sih. kebas itu kan iya. Kebas itu dia nggak berasa. Jadi lo kesemutan atau kebas? Oh, kesemutan. Oke. Sorry. Setengah badan. Setengah badan. Di sini nih. Setengah serius. Bener-bener setengah badan. Jadi aku Segini. paling notice itu adalah kaki sama tangan itu sama-sama kesemutan, Bang. Oke, lalu. Nah, aku bangun, aku berpikir, oh ini udah masuk waktu Isya. Karena aku berpikir di otakku adalah ketika aku tidur habis maghrib, aku bangun mungkin jam 9, jam 10. Nah, aku bangun mau wudhu ke kamar mandi, mau sholat Isya. Apa istilahnya mau wudhu lah gitu aja. Aku jalan nih, Bang, jalan kan rumahku tuh ada istilahnya 2 gini. Aku tidur di rumah depan dan kamar mandi itu di rumah belakang. Aku baru keluar kamar, kan rumahku agak kayak ngelorong gitu kan, Bang. Aku di ujung mata tuh kayak ngeliat 2 sosok, kayak bayangan 2 gitu. Nah, cuman aku nggak istilahnya apalah gitu kan. Nah, aku jalan lagi ke kamar mandi. Dan aku belum sampai kamar mandi aku bangun loh, Bang. Oh, jadi itu mimpi. Bangun aku. Terus gimana? Nah, pas bangun aku udah nggak kesemutan lagi sebadan. Pas aku bangun, ada temanku yang aku nggak bisa sebut namanya. Dia nelpon aku. Cuman Bang Radit kenal orangnya karena dia memang orang yang supranatural kayak gitulah. Aku nggak bisa sebut namanya. Dia nelpon aku. Oke. Mas Wahid, kue nandi. Mas Wahid kamu di mana? Lagi ngapain? Aku ngomong lah. Si teman gue ini. Temanku. Ya katanya kan gue kenal kan? Iya, kenal. Oke. Nanti Berarti temen setelah, gue dong? setelah off aja, Bang. Setelah Ya tidak udah di deh, kamera teman tak kalian sebutin. deh. Iya. Apa teman kamu? Naila juga kenal orangnya. Karena Naila Yaudah, pernah temen satu kita project. Oh gitu. Gilang juga katanya. Semuanya Ternyata semua teman dia. Iya. Siapa sih dia sebenarnya? Emang ekstrovert aja. Emang suka bergaul dia. gitu. Dia banyak komunitas dia. Oke, pokoknya itu kita kenal orangnya. Iya, kita Iya. kenal. Kita Dan semua lumayan kenal. supranatural orangnya. Iya. Nelpon lu Nelpon aku. tanpa tendeng aling-aling. Tanpa tedeng aling-aling tiba-tiba nelpon. Lalu? Hit, kue nanti kamu di mana? Lagi ngapain? Nah, aku mikir loh. Ini si orang ini ternyata sebelumnya nelpon aku dulu, Bang. Kan ada log panggilan yang gak terjawab Iya. kan. Nah, aku chat lah. Aku lagi di rumah, Mas. Gitu, akhirnya kita ngobrol lewat chat. Nah, ternyata si beliau ini ngomong. Kan nanya gini, kue kamu di mana? Lagi ngapain? Aku ngomong lagi nulis, Bang. Nulis cerita yang mana gitu. Yang kemah.
Yuk, dia ngomong gini, ingat banget tau. Ceritamu ini bagus, cuman terlalu berat. Maksudnya? Ceritamu ini bagus, tapi terlalu berat. Apa artinya tuh? Jadi, tadi kan aku ngomong ada 2 sosok yang aku lihat pas waktu aku jalan. Dia itu ngomong sama seperti apa yang tak lihat. Padahal kita nggak ngomong. Aduh, gue merinding dari tadi tahu Naila. Kamu nggak merinding sama sekali ya? Aku kayak udah tahu deh cerita yang ini. Oh iya. Soalnya nih gue bikin kayak gini nih ya, paranormal experience, gini cerita-cerita kayak gini tuh, ya emang gue dengerin ceritanya aja ya. Tapi kalau ini kan, ini ada foto, ada apa? Asli. Kayaknya gue kena di situ deh. Gue bener-bener tadi kayak, anjir ini ada muka orangnya, ada ininya gitu. Iya. Terus oke, dia nelpon soal terus, 2 sosok itu, apa hubungannya? Gue nggak ngerti, maksudnya gimana? jadi di ceritanya ini 2 sosok ini adalah sosok penjaganya bang. Penjaga siapa? Penjaga di tempat itu, di tempat kemah. Itu yang nelpon lu ngomong itu? Ngomong itu. Aku nggak punya kapasitas untuk ngomong untuk dia bahwa penjaga dan sebagainya karena memang aku kan nggak tahu kan bang. Iya. Aku lebih baik ngomong nggak tahu daripada aku ngarang kan. Takutnya nanti jadi salah persepsi kalau ngarang. Nah, si orang ini bahkan menjelaskan secara detail orang sosoknya itu perempuan, rambutnya panjang dan sebagainya bla 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 bla. Makanya pas waktu ada penampakan aku jadi mikir, loh kok ini kok sama. Oh, tapi di penampakan yang lo lihat cuma satu. Nah, yang gede, jadi kan ada 2, yang cewek, perempuan, sama satu sosoknya itu gede. Nah, gede itu yang pernah dilihat sama salah satu narasumberku di tempat kemah aslinya. Begitu. Aneh juga ya, dia nelpon lu di saat lu kesemutan itu kan. Iya, dan kan gak ada yang tahu informasi itu kan. Bang. Dan dia ngomong loh kalau sosoknya itu sekarang di tempat dia. Intinya dia mampir ke tempatku, lalu ke tempat si temanku ini, dia istilahnya cuman suruh ngomong ke aku kalau ceritone iki abot. Abot itu berat. Dan memang berat bang, jujur. Aku banyak sekali hal-hal yang kan dulu sebelumnya kan kita pernah ngobrol kan bang soal aku yang nulis novel sebelumnya, yang rumah pembantaian itu. Oh iya. Itu kan nggak seberat ini bang. Padahal itu pembantaian ya. Iya. Nah, aku berpikir kemah ini kan cerita istilahnya kita semua kan pernah ngalamin kan. Aku berpikir ya nggak, harusnya sih nggak terlalu menakutkan, aku bilang gitu kan. Cuman pas waktu aku jalanin nulisnya, pas mulai nulis dan sebagainya itu yang mulai itu tadi yang ketindihan lah apalah. Cuman waktu itu aku mikir ini cuman sugesti aja lah dan sebagainya. Tapi ternyata sampai ada telepon itu ya. Dan yang paling kaget itu adalah pas syuting. Kenapa? Pas syuting tuh banyak sekali kejadian nyata di tahun 2016 kejadian di sana. Itu udah ada hujan. Terus udah ada yang kesurupan. Iya, Kamu pas itu pengalaman pertama kamu ngelihat orang kesurupan, Naila? Kebetulan banget di saat itu aku nggak ada. Oh, pas nggak ada yang nari-nari itu kamu lagi bukan scene kamu. Bukan scene aku. Yang kamu lihat apa? Pas lagi ada kamu. Soal apa di sana? Apa justru kamu relatif aman aja tuh? Aku sih sebenarnya lebih relatif aman ya Mas, karena emang aku juga tipikal yang kayak, karena mungkin juga ini kan bukan film horor pertama aku, jadi maksudnya aku lebih ya udah kalau misalnya syuting gitu. Sebelumnya takut tapi pas film-film horor pertama. Sebenarnya yang di film ini juga takut ada, apalagi sebenarnya lebih ke proses reading sih kalau aku pas takutnya, karena kan itu lagi riset-riset karakter, terus juga tempatnya, terus juga sempat diliatin emang foto-foto yang kayak tempat kemah aslinya. Iya kan, serem banget. Bahkan ada juga ya salah satu pemain sebelum mulai proses syuting dia sempat yang kayak mimpi. Yang bener. Terus kayak sempat ini aneh sih yang dia makan telur itu. Jadi ada salah makan satu telur? Iya, jadi ada salah satu pemain dia perannya jadi jadi Lydia. Nah, ini siapa lagi nih? Lydia. Dia itu Dewa Nambalan ya. Dia Dewa Nambalan. Panitia juga. Dan emang dari awal dia yang kayak ngerasa sensitif lah gitu. Ini waktu pas lagi proses reading ya, kita belum syuting, jadi kita masih yang kayak riset pemain, karakternya segala macam, kisah aslinya. Waktu itu dia reading, terus dia cerita ke aku, Nay, aku ngalamin ini kejadian aneh banget. Dia mau masak telur, yang dia bikin tiba-tiba telurnya busuk. Jadi hitam gitu. Dia bahkan ada videonya juga ya. Dan itu telur omega bang. Dan telur omega kan segar kan telur. Maksudnya masih bagus lah. Bukan telur yang dijual di warung-warung pinggir jalan.
Iya, artinya itu kan udah industri banget lah gitu ya. Benar. Udah QC, udah apa segala Iya, macam. bahkan sampai akhirnya waktu pas proses syuting tuh dia sampai nggak mau makan telur karena kan telur busuk tuh bau banget ya. Tunggu. Dia sebelumnya nggak pernah terima telur busuk seumur hidup dia. Enggak, katanya enggak. Jadi Kayak itu emang gak kayak lazim banget sih. emang itu Telur benar-benar omega. pengalaman. Iya, yang itu kan begitu, yang bahkan bisa dimakan langsung itu Iya. katanya kan. Itu dia sampai pas syuting tuh dia sampai nggak mau makan telur karena ngeliat Setrauma telur itu. busuk itu bau banget. Terus dia kayak sempat mimpi juga. Sampai akhirnya juga ada beberapa pemain sempat ziarah juga ya. Ziarah. Ziarah, benar, ke makamnya makam. Roro Putri. Ke makam Roro Putrinya. Roro Putri itu siapa Jadi lagi? di film ini kan kita ngangkat cerita sesuai dengan apa yang dialamin kan Bang. Cuman karena si narasumber ini kan dia nggak mau ngomong mereka mementaskan apa. Cuman aku mengambil istilahnya saripatinya di mana mereka mementaskan apa yang ada di sekitar mereka. Betul. Nah, dan dari kejadian-kejadian penampakan terus apa dan ya istilahnya cocok logi orang-orang mengerucutlah bahwa ini cerita soal Roro Putri. Siapa itu? Roro Putri ini sebenarnya ada namanya, cuman nggak mungkin aku sebut di sini. Oke, disembunyikan lah ya. Dan itu ada makamnya di Jogja. Waktu itu kita para pemain datang ke sana, ketemu Kuncen, kita doa bersama di sana. Segitunya Bang. Oh, Dan takut kenapa-napa. Sebelum mulai ya syuting istilahnya itu. kita kulon won, kita istilah minta Iya. izin dan sebagainya. Dan aku mau menambahkan dari apa yang Naila katakan tadi, di mana si telur itu Bang, itu kan dia busuk beberapa kali ya Nay? Iya, beberapa kali. Yang bener. Iya. Yang tuh. Gimana? Itu Busuk beberapa kali maksudnya nggak apa tuh? cuman sekali doang, ada gak sih videonya? Anjir, gue merinding anjir. Aku lo yang pun bener jujur aja aku juga dong. waktu pas diceritain sama dan tapi emang cuma satu temen aku ini doang yang dia tuh gila ih. apa tuh ya bawa apaan sih, sensitif Wahid? banget gitu. Bawa oleh dari Jogja. Iya. Dia nggak tahu, temen lu ini, temen kamu nggak tahu dadar beredar apa gimana sih? Pesen aja lu pakai sambal paru enak. Ngapain masak-masak sendiri di rumah Iya sih? itu dia kayak sampai beberapa kali. Dan itu baru apa istilahnya dia Gue sampai kaki sih. baru ini Bang, baru nggak busuk itu dia ngomong gini, saya ingatku dia ngomong ke aku bahwasannya Mas ini tuh telur ini baru nggak busuk ketika aku di dalam hati itu aku ngomong gini, kalau intinya ngomong sama siapapun sosok yang ada di sekitar dia, intinya kalau mau makan bareng ayo gitu. Anjir, pas tuh males dia banget. pas dia nyeplok normal Udah, Bang. normal. Lihat video telur busuk ya. Anjir, Bentar, males nih banget. aku cari, Ngapain Bang. diajak makan bareng sih? Beneran aku cari Bang, ada Bang buktinya Bang, beneran. Ngapain dia ngajak makan bareng juga? Astaga. Dan oke, ini setelah telur deh, bentar. Mana ya? Masih lama Bang. tapi sempat dikirim ke kalian nih. Iya kita ditunjukin langsung. Ininya video telur busuknya. Foto. Jadi fotonya. Jadi artinya apa? Warnanya hitam gitu. Ada kayak item-itemnya gitu. Ai, mantap ketemu. Nah itu dia. Ini yang pertama. Kayak gitu. Oh my god. Itu Bang. Itu waktu Aduh, kita merinding lagi gua. proses reading. Kelihatan nggak? Ini yang pertama. Itu yang Itu pertama Bang, yang Ini busuk. telur pertama yang busuk. yang istilahnya yang hitam. Hitam. Oke. Hitam. Ya. Ini hitam. Ini gue nggak pernah ngelihat. Biasanya gue kan dari dulu masak telur ya. Iya. Suka banget gue kalau pagi bikin telur sih. Nggak pernah gue terima kayak gini. Aku juga gak pernah Iya makan kan? telur busuk. Ini loh. Oke, itu yang pertama. Lalu? Ini yang kedua masih busuk. Iya. Cuman gak sehitam yang pertama. Iya. Pas dia ngomong tadi normal Bang. Normal. Dan itu dia ngomong itu telurnya. Yang kedua ini Yang sama kedua yang masih busuk. masih busuk di tengah masih ada hitamnya. Yang paling parah yang pertama sih. Iya, itu parah banget. Dan mau tahu fun fact lagi nggak Bang? Apa tuh? Jadi Fun. Fun banget kayaknya nih dari tadi. si Lydia ini dia kan di cerita di film ini dia nyinden. Iya. Dia bukan orang Oh Jawa. iya itu ini cerita ya. Sorry, ini Lydia, kita lagi ngomongin pemeran. Pemeran. Oh, pemeran. Pemerannya, Aktris pemerannya, berarti. yes, Pemeran. aktris. Aktrisnya. Jadi narasi dari cerita film ini untuk istilahnya lagunya, sindennya itu memang aku minta tolong sama Masku. Jadi Masku ini dia dalang dibantu sama acting coach namanya Mas Banyu Bening. Iya. Oke. Ya, kebetulan kan dia adik kelasnya Masku. Nah, kita kumpul di rumahnya di daerah Isi, bikinlah lagu untuk sinden. Sinden, Jadi ya. Oke. lagu sinden itu tidak akan ada kopiannya di luar film Kemah. Emang karena itu bikinan. original. Dibikin sendiri. Yes. Dibikin sendiri. Lalu. Nah, kita bikin itu kurang lebih sekitar 10 kalau 14 hari sebelum syuting. Dan pas waktu kita workshop, Naila harusnya ingat.
Aku langsung nyari yang jadi Lydia siapa. Aku nggak ngerti sumpah waktu itu. Jadi emang kita tuh sebelum proses syuting emang Lydia ini emang dekat kan sama aku. Jadi Pemainnya maksudnya? iya pemainnya. Namanya Zenia. Dia emang dekat sama aku. Jadi keanehan selama dia reading tuh aku tahu semua dari mulai telur terus dia ini mimpi. dia ternyata dia ngalamin nih. Iya Zenia ini, dia yang ngalamin. Jadi dia juga sempat cerita kalau dia tuh mimpi, di mimpinya tuh dia denger kayak ada sindenan gitu dan dia ingat persis kayak gimana. Waktu pas Lagunya. kita lagi workshop. Jangan bilang. Waktu Pas pas lagi lagi workshop. workshop. Aku kaget bang, dia bisa nyanyi lagu yang baru Ini gua sambil diciptakan. Lagu yang baru Sampai diciptakan nongkrong belum nih gua. ada 2 minggu bang. Gak mungkin. Loh, mau nggak mungkin tapi nyatanya Dia Iya. tuh. Kalian bikin lagu yang akan dinyanyikan di film. bener. Oke. Ini lagu sinden yang pementasan dong. Iya, Iya, pementasan. Yang betul. serem yang orang kesurupan kan? Yes, pementasan. Iya kan? Heeh. Oke. Bikinlah lagu nih sama temen lu ini. Udah pasti Lydia belum tahu lagunya. Iya Belum. dong. Ya karena Belum kan dikasih. kalian bikin sendiri dan belum syuting juga Belum jadi syuting nggak tahu juga. kan. Baru mau workshop lagi. Iya. Dan di workshop apa Dia yang terjadi? bisa bang. Ah, Dia yang bisa. benar. Dia bilang dia denger itu di mimpi. Iya dia Iya. ngomong denger lagu ini berkali-kali di mimpi. Ya aku wajir. Orang waktu pas pertama, jadi itu kita waktu pas workshop kita Wah, baru gila banget sih. pertama Terlalu kali gila ketemu kalian. sama Mas Wahid. Kita semua pemain kayak kita cuma denger oh ya ini Mas Wahid nih, Mas Wahid tuh yang nulis cerita awalnya. Terus kayak oke ketemu. Pertama kali Mas Wahid ketemu sama kita nih pemain, dia langsung nyari yang jadi Lydia mana. Terus kayak, Kenapa? Karena waktu itu kan aku mikir Lydia kan bakal nyinden kan bang. Heeh. Ya otomatis dia harus tahu Lagunya. lagunya. Nah pas waktu workshop kan diiringin gamelan asli. Oh ada gamelan. Ada gamelannya asli. Di filmnya juga ada. Mm-mm. Dia bisa dong bang. Yang bener loh. Bisa bang. Tapi dia gak pernah nyinden sebelumnya. enggak. Hah? Enggak. Astaga. Dia emang bukan penyanyi juga aneh gitu. Aneh sih Wahid. Makanya Ini aku cerita bilang, lo aneh banget sih menurut gue. banyak Gila sih. hal Iya. magis lah yang terjadi di film ini bang. Tapi secara keseluruhan pas syuting film aman kan? Selain yang kesurupan itu. Aman. Maksudnya Aman gak ada sih. yang celaka. Nggak ada Enggak. yang- Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah aman. Yang kesurupan itu siapa? Bukan si Yang Lydia? kesurupan itu jadi ada 3 ekstras. Oh Iya, ekstras berarti. Ekstras Oke. ya. Terus yang hampir kesurupan. 3 ekstras kesurupan maksud lu? Iya. Oh bukan 1. Kan 3, pematasan Bang. 4. 3 bang. 1 kesurupan. Makanya gak konti kan? Iya. Itu yang ekstras kan yang itu yang nari itu 1. Terus oh ada lagi. nyebar gitu bang. Oh, Jam 3 pagi. Jadi kesurupan massal juga Iya. berarti. Wow. Dan wow, salah wow, satu wow, pemain wow, wow. yang salah satu pemain di film Kementerian kan ada namanya Mada. Heeh. Nah, Mada ini diperankan oleh si Dimas Juju namanya. Dimas Juju. Nah, dia itu hampir kesurupan, cuman dia nggak sadarkan diri bang. Definisi hampir kesurupan nih apa udah? Jadi gini di Udah gitu kita ya? kan Itu di syuting. film sih. Kalau di film gitu Iya, sih. hampir Biasanya kesurupan kayak tuh gitu apa? kalau di Hampir film. Nah, kesurupan. jadi kita di syuting itu kan kita bener mencari tempat yang semirip mungkin dengan lokasi asli. Oce. Pinggir bukit, sungai besar, terus Oke. kita syuting di banyak pohon-pohon gede. Nah, si Juju ini dia sore-sore itu aku waktu itu nggak nyadar bang dia ngapain karena mungkin dia entah pendalaman Oh my karakter. god, itu ada di depan aku. Yang bener. Iya. Apa Oke yang oke. terjadi? Jadi ceritanya ini tuh kita seharian itu pokoknya lumayan berat lah gitu ya. Syutingnya lumayan berat. Terus dia tuh lagi sore-sore dia lagi duduk. Jadi kita semua tuh lagi nunggu. Aku duduk kayak dia tuh agak di depan aku, cuma masih agak sebelah gitu loh. Cuma Oke. nggak yang benar-benar depan gini, agak di sini gitu, agak di Oke. sebelah aku. Terus dia kayak duduk gini doang. Terus dia tuh dibecandain sama ibu-ibu, sama ibu-ibu pemain. Ibu-ibu ini tuh duduk di belakangnya dia. Terus sama dia tuh sama ibu-ibu ini kayak digituin gitu loh. Si pundaknya kayak di-set gitu. Tapi dia nggak ada reaksi gitu. Kayak dia cuma gini doang. Terus akhirnya kayak Ju. Dia kayak cuma gini doang. Ju. Dia diem. Dia benar-benar diem sampai kita semua kayak wah ini udah nggak bener. Matanya dia di iniin minyak kayu putih biar dia melek. Biar dia ngedip. Karena dia melek gitu kan. Itu dia nggak sadar. Diajak ngomong juga gak respon. Enggak. Dia benar-benar kayak cuma gini doang. Terus muka dia emang kayak ketakutan. Anjir. Terus apa yang Itu terjadi? sampai maksudnya kayak harusnya kalau orang yang mungkin kayak acting atau gimana dikasih minyak kayu putih gitu kan pedes digini kan? pasti kayak gitu-gitu kan. Heeh. Dia benar-benar kayak gini tapi mata dia merah. Tapi dia kayak
Gitu Anjir, doang. ada aja sih. Dan Terus itu masih akhirnya, siang. Iya Sore. itu sore menuju maghrib lah itu. Sore Terus menuju sadar. maghrib. Sadarnya dengan? Nah itu Sadar. versi Naila biar nyeratin. Iya, Dia di depannya langsung. sadarnya sih emang gara-gara kita gini-gini kita pukul-pukul gitu ya. Kita Ju, sadar. pukul-pukul, oke. Maksudnya kayak gitu, digituin. Ju, udah gitu kan. Nggak sampai dicolok sih matanya sih. Karena dia gak kedip-kedip. Jatuhnya kriminal Bang. Iya betul. Jadi kriminal. Terus akhirnya bangun. dia sadar, dia baru kayak ngeh gitu. Jadinya kayak orang linglung. Oh Terus dia gak inget tuh. dia bingung aja. Tadi kayak kenapa gitu. Cuman abis itu kita nggak ada yang bahas dulu karena harus Takut masih ya. lanjut syuting kan. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Nah dia habis itu kan jadi di awal kita sebelum syuting tuh kan aku ngomong sama teman-teman kan Bang, bahwasannya kalau ada apapun yang kalian alami di luar nalar, jangan kalian ceritakan ke teman-teman kalian. Iya. Mending langsung cerita ke aku, kalau enggak ke Mbak Gita, aku bilang gitu. Cuman Sutradara. sebisa mungkin ke aku dulu karena takutnya nanti kalau ke Mbak Gita yang jadi sutradara bakal ngerecokin Pikiran dia. kan. Nah, si Juju ini cerita Mas, Bang. Jadi dia ngomong bahwasannya pas waktu itu dia tuh kayak tiba-tiba kayak ketabrak angin. Dia duduk kayak ketabrak angin, seingatku, dan dia itu ngerasa sedih banget. Kerasa sedih banget tanpa alasan. Tanpa alasan. Jadi kayak ada angin datang, terus sedih gitu. Iya sedih, tanpa alasan. serem Dan banget. istilahnya angin tanpa bisikan ya Bang. Tapi itu outputnya ke mukanya dia, ke fisiknya dia kayak cuman gini doang biasa. Nggak ada kayak Iya. muka atau sedih atau gimana. Tapi kayak yang dirasain gini itu. doang. Iya. Iya. Anjir. Itu kejadiannya. Gokil sih. Itu bayangin kalau sambil sama bisikan Bang. Hah, maksudnya? Maksudnya pas ada ketabrak angin, deadline skripsimu 2 minggu lagi. Ya itu sedih sih. Itu sedih ya. Sedih memang. Sedih. Tiba-tiba lagi syuting diingetin ada skripsi, memang lumayan sedih sih. Dosen pembimbingnya sombong pula lagi. Diajak ketemu susah ya kan? Bener, sosokan sibuk. Oh itu dari hati tuh Personal kayaknya ya. Itu mulai personal kayaknya. Personal tuh kayaknya. Oke, wah ini seru banget pembicaraan kita, nggak berasa ya udah lama juga kita ngobrol nih. Dan gue nggak bohong, gue beneran merinding gue. Dan ini juga, tapi iya. sampai kaki tuh aneh juga sih. Gue Nah, ini aku baru kali ini Bang, orang merinding sampai kaki itu baru kali ini. Biasanya kan di tangan, gue baru nggak soalnya tadi kayak kok berasa ya di kaki ya? Kayak Itu merinding. jangan-jangan ada yang ini Nggak kali. usah ditambah-tambahin Naila. Oke, jadi ini film akan tayang tanggal 10 Oktober 2024, betul ya? Yes, betul sekali. Naila udah pernah main film horor sebelumnya kan? Iya. Nah, ini buat yang lagi nonton kita nih, apa bedanya nih dari film-film yang sebelumnya menurutmu? Pasti bedanya emang karena ini ya udah kita ceritain tadi panjang lebar banget ya, kalau ini emang dari kisah nyata yang beneran ada. Orang-orangnya juga masih ada juga sampai sekarang, jadi harusnya lebih kerasa lebih deket gitu sama Oke. penonton. Oke. Dan kita ngangkat kemah ini juga jadinya relate gitu sama yang, karena kan sampai sekarang juga masih banyak tuh yang kayak kemah gitu-gitu. Jadi moralnya juga banyak banget. Karena aku juga sempat nanya tuh ke Mas Wahid, emang tujuannya apa sih, kenapa Mas Wahid milih buat ini tuh dijadiin buku gitu, dijadiin thread. Emang ternyata karena pesan moralnya banyak. Salah satunya ya itu, kalau misalnya kita ke tempat baru ya jaga lah, jangan kayak nantang-nantang gitu. Iya, ada soal itu juga ya. Oke, berarti silakan ditonton ya 10 Oktober. Kalau dari Yes. lo gimana kira-kira ini ceritanya bedanya apa dari yang lain-lain? Kalau yang beda dari cerita novelku sebelumnya, karena ini di luar ekspektasi gue Bang, jujur. Iya. Dimana waktu itu aku istilahnya cuma pengen nulis batas sebagai Story arsip aja aja, untuk istilahnya biar nggak usang kemakan waktu. Cuman seiring berjalannya waktu, aku ketemu dengan narasumber dan lain sebagainya, kok banyak sekali hal-hal yang ini istilahnya harus diketahui oleh banyak orang, karena banyak sekali nilai dan pesan yang ada di dalam cerita ini sih Bang. Oke. Dan yang membuatku semakin istilahnya ini cerita harus ditonton orang, karena kejadian yang ada di cerita ini tuh sebenarnya mungkin diawali oleh hal sepele yang mungkin banyak orang menyepelekan. Iya. Oh, oke. Ada yang dilanggar gitu ya. Dan kalau orang mikir dilanggar kan pasti hal yang gede, yang entah untuk sakral dan sebagainya kayak gitu kan. Cuman dari sekumpulan hal-hal kecil yang ya namanya juga kita di tempat orang dan sebagainya. Betul. Menjaga kesopanan itu kan penting. Oke. Gitu sih. Apa itu tinggal ditonton aja di filmnya. Gue udah nonton trailernya juga sih, serem banget anjir.
Trailer juga serem lagi. Morikudi. Masalahnya gue udah nonton trailer ya. Abis itu gue ngeliat kayak gini. Jadi gue nyocokin sendiri kan. Oh Iya. ini yang ini yang ini gitu. Iya. Ya udah bisa dilihat juga. Tanggal 10 Oktober 2024. Kemah Terlarang. Kemah Terlarang. Kemah Thank you Terlarang. semua yang sudah datang ya. Dadah.